Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang Bapa Suci saya hanya ingin mengutip. Ini bacaan yang serius, jadi tolong kalimat-kalimatnya agak panjang, tetapi membuka hati dan mencoba melihat kalimat dan kata per kata ya. Saya akan membacakan 2 artikel yang selalu saya baca dan menjadi inspirasi dan kekuatan dalam aneka pesiaran hidup saya. Yang pertama adalah tulisan Bapa Suci dalam Evangelium Gaudium, Sukacita Injili, yang ditulis pada awal pontifikalnya, yaitu tahun 2013. Bapa Suci begitu menjadi paus, beberapa bulan kemudian menulis buku ini sebagai dokumen gereja resmi. Kalau banyak dokumen gereja itu amat susah dibaca dan dipahami, hampir semua susah dipahami. Tetapi buku ini dengan bahasa yang sangat sehari-hari dan dari hati Bapa Suci. Mari kita lihat dan kita kenal hati yang seperti apa Bapa Suci Fransiskus. Saya membacakan 2 artikel, jadi agak panjang ya. Ojo ngantuk ya. Yang pertama, artikel berapa ya? Artikel 3 saya mengingatnya. Artikel 3. Tidak panjang sih, dari sini sampai sini dong. Ya kan? Artikel 3. Dengar ya, siap ya. Agak susah dipahami. Walaupun diusahakan sangat mudah karena dengan bahasa sehari-hari. Saya mengajak seluruh umat Kristiani dimanapun pada saat ini juga untuk membarui perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Jadi kita diajak untuk nganyari pengalaman akan Yesus. Baptis memang tahun 2008, ning hari ini anyarono aku pengen ngalami Gusti Allah iki ngopo to. Dan Anda kalau datang Ekaristi ini ingin ngalami kan, ingin mengalami Tuhan. Untuk membarui perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus atau kerendahan hati beliau, setidaknya terbuka untuk membiarkannya menjumpai kalian. Saya mengajak Anda semua untuk melakukan hal ini tanpa henti setiap hari. Kalau Anda merasa, wah aku kok kon membarui perjumpaan, kok Gusti Allah wae ora sing memperbari karo aku, maka Bapa Suci ngendika, atau setidaknya nek awake dhewe isih kumalungkung dan sombong, bukalah hatimu karena Allah itu mengutuk hati setiap hari. Keren loh ini. Tak seorang pun perlu berpikir, hei jangan berpikir bahwa ajakan ini tidak bermakna baginya. Percumalah aku tidak memperbarui, percuma aku neng gereja, percuma pertemuan, percuma doa pribadi ra tau dirungokke kok. Tak seorang pun perlu berpikir bahwa ajakan ini tidak bermakna baginya, karena tidak seorang pun dikecualikan dari sukacita yang dibawa oleh Allah. Karena Allah itu selalu membawa sukacita untuk dibagikan pada setiap orang, mengetuk pintu setiap hati, sukacita dan cintanya pada kita. Maka jangan pernah mengatakan luweh-luweh, sing penting uripku, sakarepku dhewe to, ya ben to waton urip to. Terus Allah tidak mengecewakan mereka. Allah tidak mengecewakan mereka yang mengambil risiko ini. Kalau Anda berani mengambil risiko, kapanpun kita melangkah menuju Yesus, kita menjadi sadar bahwa Ia sudah di sana, menunggu kita dengan tangan terbuka. Kalau kita mengambil keputusan, aku arep sembahyang, ya Gusti Yesus wis ning ngarepe panjenengan. Aku arep siaran ning Gilease, Gusti Yesus wis ngenteni ning kono. Aku mlebu ning kamar dhewean, aku arep nangis, Gusti Yesus ngancani. Keren ya. Menunggu kita dengan tangan terbuka. Sekarang saatnya mengatakan kepada Yesus,
Sekarang ini bukan kemarin dalam pengakuan, bukan nanti ketika sudah mau dipanggil Tuhan. Tetapi sekarang ini, hari demi hari. Sekarang saatnya mengatakan kepada Yesus, Tuhan, saya telah membiarkan diriku ditertipu. Dengan beribu cara saya telah menjauhkan diri dari kasih-Mu. Anda sedang tertipu ketika merasa bahwa aku harus ngedoi Gusti Allah. Namun di sini sekali lagi saya membarui perjanjian saya denganmu. Sedosa apapun kita loh. Saya membutuhkanmu. Selamatkanlah saya sekali lagi ya Allah. Bawalah saya sekali lagi ke dalam pelukanmu yang menebus. Betapa sangat baiklah kita rasakan kembali kepadanya ketika kita tersesat. Betapa sangat baiklah kita kembali kepadanya bukan ketika kita itu merasa suci, justru ketika kita merasa berdosa. Amin. Kalau ada orang merasa sudah 26 tahun tidak mengaku dosa, sejak kapan? Sejak saya sakramen komuni pertama Romo. Romone ora bangeten jenengan. Seprono seprene yo ngopo ora. Nangis romone kuwi. Gregel. Ya ampun. Hari ini Tuhan memanggil orang itu. Dan itu adalah saya dan itu adalah Anda. Amin. Lihat itu. Perkenankanlah saya mengatakan sekali lagi, nek awake dhewe isih ragu-ragu, Bapak Suci ngendika meneh. Perkenankanlah saya mengatakan sekali lagi, Allah tak pernah lelah mengampuni kita. Jangan pernah mengatakan dosaku podo. Aku biyen janjine saiki luwih nekat rasane Gusti Allah. Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Awake dhewe sing awas wis ping 2 pisan meneh. Nah, lelah to. Wis ping 6 lho saiki pisan meneh. Wah, enggak. Allah tidak begitu saudari-saudara. Mudah-mudahan ini menjadi warta kalau Anda merasa di antara ini adalah aku paling berdosa. Dan warta itu untuk mungkin Anda, mungkin saya atau siapapun. Amin. Keren. Kita adalah orang-orang yang lelah mencari belas kasihannya. Kita merasa lelah mencari belas kasih Allah. Usaha dhewe seolah-olah. Kristus yang menyuruh kita untuk mengampuni satu sama lain 70 kali 7 telah memberi teladannya kepada kita. Kalau Tuhan Yesus mengajak kita mengampuni 70 kali 7 kali, Dia melakukannya, telah melakukannya untuk kita. Dia telah mengampuni kita 70 kali 7. Berkali-kali Dia memanggul kita pada bahunya. Setiap kala kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu mencari kita, terperosok nenggon lumpur dosa, dicekel, dipikul kaya mikul wedhus kae lho. Ya toh? Kaki depan ditekem neng kene, kaki belakang tekem neng kene, lalu wedhuse neng kene iki. Dengan bangga, dengan sukacita, kuwi Gusti Allah yang digambarkan oleh Bapak Suci Fransiskus. Itulah kenapa salib Bapak Suci, salib saya kira bahkan Bapak Uskup, maaf kalau keliru, tetapi salib-salib yang dibagikan untuk para pelayan utama, misalnya para vikep itu, saya tahu salib yang Yesus memikul domba. Saya juga punya banyak dari Romaning. Saya aku rawani nganggo soalnya wis dienggo karo wong-wong kuwi mau ya, pribadi-pribadi terpilih, ndak dikira pengen gitu kan. Wah, Romo bagus nggo salib sing padha. Kuwi tuku ning Roma akeh, ning toko-toko dan murah. Aku duwe kuwi. Nek ana sing gelem tak kei sing cilik. Ada, saya punya. Tak seorang pun dapat menelanjangi martabat yang dianugerahkan kepada kita
oleh kasih yang tanpa batas dan tak ada habis-habisnya. Martabat kita itu apa sih? Kasih Allah tiada habisnya. Jadi kita itu orang yang bermartabat karena dikasih oleh Tuhan tidak habis-habisnya. Amin. Keren. Dengan kelembutan yang tak pernah mengecewakan, namun selalu mampu memulihkan sukacita, Dia memungkinkan kita mengangkat kepala dan memulai baru. Nah, awake ngrasake pengampunan dan welas asih dalam Gusti, ternyata kita bermartabat, kita bisa mengangkat kepala kita. Aku itu dicintai oleh Tuhan. Aku itu bermartabat. Aku ingin hari ini juga memperbarui hidupku. Hari demi hari adalah hari ini. Terus jangan kita lari dari kebangkitan Kristus. Gusti Allah ki wis wungu kanggo aku panjenengan kabeh. Jangan kita melayu. Jangan kita lari dari kebangkitan Kristus. Jangan kita pernah menyerah. Pirsanono Gusti Yesus manggul salib, tidak menyerah dalam derita yang tiada bandingnya. Apapun yang akan terjadi, tak ada suatu pun yang lebih daripada hidupnya yang terus mendorong kita maju. Aku mau janji macake rong artikel ning ketoke wis dawa. Cukup nggih. Mudah-mudahan ini menjadi kemongkokan dan kebangkitan pada Minggu Paskah yang kedua berkaitan dengan hari raya kerahiman ilahi hari